Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang bagaimana cara mengurus perpanjangan SIM C di kota Surabaya di masa pandemi COVID-19 ini. Yuk dengar cerita selengkapnya. Dalam perpanjangan SIM itu ada beberapa syarat yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah hasil tes kesehatan yang menunjukkan benar bahwa diri kita, badan kita ini sehat. Hasil tersebut, tes kesehatan bisa diperoleh dari rumah sakit, puskesmas, ataupun dokter klinik swasta. Seperti ini akan saya tunjukkan. Ini adalah salah satu contoh tes kesehatan, surat kesehatan ya. Kalau kita datang ke sana, ada sih mungkin harganya akan lebih tinggi daripada saat kita ke puskesmas. Seperti itu. Syarat yang kedua yaitu adalah hasil tes psikologi. Untuk kota Surabaya sendiri, di sebelah Kolombo itu ada ruko yang membuka tes psikologi. Dan di dalam ruko tersebut ada aturan mainnya. Jadi untuk antrian pertama sampai antrian 200 itu akan tes dari jam 7 sampai jam 9. Walaupun Anda datang jam 7 pagi, tetapi Anda mendapatkan nomor antrian 201, maka mohon maaf, Anda harus pulang dulu dan datang kembali. Yang tadi itu yang membuat kita juga nggak akan lama-lama mengantri. Ya, untuk lebih jelasnya nanti akan ada video saat saya mengantri melaksanakan tes psikologi untuk perpanjangan SIM. Monggo dilihat. Assalamualaikum. Sekarang lagi mau perpanjangan SIM karena besok ada ulang tahun saya, jadi waktunya habis. Tadi berangkat dari rumah jam 7 sampai sini jam 8 kurang seperempat, dapat nomor ini. Pagi ini hanya menerima 200 kuota dan sekarang 164. Alhamdulillah dapat ya, semoga bisa diurus hari ini, jadi nggak usah kembali ini 164 dan ada distansnya. Ada petugas yang menata jarak kita antara satu orang dengan satu orang lain. Itu tidak boleh terlalu dekat, harus ada social distancingnya. Kemudian saat kita mau masuk ke area tes itu ada bilik, tapi tidak ada sterilisasi, hanya bilik. Kemudian di ujungnya ada tempat untuk cuci tangan. Kita harus cuci tangan dulu sebelum masuk ke ruang tes. Setelah cuci tangan itu akan ada pengukuran suhu. Pengukuran suhu, kalau yang sedang demam tidak akan boleh masuk, tetapi yang sehat itu diperbolehkan masuk dan melakukan tes. Hasil tes psikologi itu seperti ini. Seperti ini. Hasil tes psikologinya ini salah satu syarat juga untuk kita perpanjangan SIM ya. Untuk biaya SIM-nya perpanjangan SIM C sekitar 50.000, untuk perpanjangan SIM A sekitar 8. Lagi satu peraturan, saat kita sudah ngantri tadi ada petugasnya itu memperbolehkan bagi yang masa aktif SIM-nya itu sudah kelewat, SIM-nya jatuh tempo hari ini juga, itu didahulukan karena itu adalah salah satu kebijakan dari Satpas Kolombonya itu sendiri. Jadi buat kalian warga Surabaya yang kemarin ada karena COVID perpanjangan SIM banyak ditunda, monggo segera diurus dan segera mengurus tes psikologi. Waktu yang kita habiskan untuk tes psikologi itu lebih banyak di antrinya, karena saat kita tes itu sekitar 15 menitan kita sudah mendapatkan kartu seperti ini ya, hasil tesnya yang ada barcode-nya juga, barcode di situ menyatakan bahwa orang dengan nama sekian, nomor sekian, pekerjaan sekian, alamat sekian itu memenuhi syarat untuk mendapatkan perpanjangan SIM. Ini kita gunakan untuk perpanjangan SIM-nya. Untuk biayanya sudah saya tegaskan tadi, untuk perpanjangan hanya 50.000 untuk SIM C dan 80.000 untuk SIM A. Itu pengalaman pada saat tes psikologi. Syarat untuk tes psikologi yaitu membawa fotokopi 2 lembar EKTP yang masih berlaku dan juga 2 lembar fotokopi SIM yang akan diperpanjang. Kemudian alat tulis dan juga konsumsi berupa air putih dan mungkin cemilan, karena menunggu itu waktunya lumayan lama ya.
Itu untuk tes psikologi. Apabila syarat pertama dan syarat kedua sudah ada, yaitu tes kesehatan dan juga tes psikologi, kita juga mempersiapkan fotokopi KTP dan juga SIM asli masing-masing 2 lembar juga, dan juga membawa SIM yang asli. Kita langsung menuju ke Kolombo untuk proses perpanjangan. Saat semua persyaratan kita bawa, kita langsung menuju ke Kolombo, ya kan. Ada satu hal, untuk di kota Surabaya itu hendaknya sebelum kita perpanjangan kita sudah mengisi aplikasi Jogo Surabaya. Dengan aplikasi tersebut kita akan lebih mudah dalam perpanjangan SIM. Nanti akan ada barcode yang akan di-scan sehingga kita tidak perlu manual dalam mengisi formulir-formulir yang telah disediakan. Dan satu yang paling penting, saat kita ada di Kolombo itu kita harus datang lebih pagi. Kenapa? Karena kuota SIM yang ada di sana hanya untuk 250 orang. 250 orang tiap hari. Jadi kalau melebihi dari target 250 itu akan ditutup walaupun itu masih pagi. Ingat, Kolombo itu buka baru jam 8. Tetapi saat kita ada di sana jam 7, berapa orang yang sudah ada di sana? Ratusan orang sudah mengantri. Bayangkan jam berapa mereka baru datang. Dan alamat setelah tes psikologi kesini masih jam 8, rupanya sudah tutup. Di sini kuotanya 250 per hari. Jadi enggak bisa, harus besok lagi. Ya udah, yuk pulang yuk. Jangan sampai Anda mengira bahwa di tanggal SIM mati Anda atau tanggal ulang tahun Anda itu cuma Anda satu-satunya yang lahir pada tanggal tersebut. Karena mungkin saja ada ribuan orang yang lahir pada tanggal yang sama dengan Anda. Jadi siapa cepat dia dapat hanya 250 kuota perpanjangan SIM tiap harinya. Karena kalau kita melebihi 1 hari kita harus membuat baru. Sekarang saya akan menghilangkan rasa gonta-gonta kalian semua. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian saat mengurus SIM itu apa saja, seperti yang saya rasakan kemarin ya. Saya sudah tahu jawabannya, akan saya share seperti ini. Yang pertama, apakah mengurus SIM itu harus pas tanggal habisnya? Atau boleh 1 bulan sebelumnya? Atau 2 minggu sebelumnya? Atau 1 minggu sebelumnya? Atau 1 hari sebelumnya? Jawabannya, untuk hasil tes psikologi itu berlaku 1 bulan sejak tanggal yang tercantum pada hasil tes tersebut. Untuk tes kesehatan itu hanya berlaku 1 minggu sejak tanggal yang berlaku di hasil tes kesehatan. Kemudian untuk pelaksanaannya di Kolombo atau Satpasnya itu kita tergantung dari kebijakan, karena kota Surabaya kemarin ada kebijakan untuk dari awal Maret sampai awal April itu perpanjangan SIM ditiadakan. Jadi sejak tanggal 18 kemarin SIM dibuka, banyak yang bondong-bondong yang sudah mati dari awal Maret sampai awal April itu melakukan perpanjangan. Jadi ada kebijakan bahwa pengurusan harus 1 hari sebelumnya. Terus yang kedua, apakah pengurusan SIM dan tes itu bisa dilakukan dalam 1 hari langsung selesai? Jawabannya tidak. Karena saya sudah melakukannya. Saya kira 1 hari cukup, jadi kita bisa izin kerja 1 hari. Akan tetapi waktu tes psikologi saja kita sekitar 1 jaman ya, 1 jaman. Dan kita kembali ke Kolombo, dan di Kolombo itu ingat itu kuotanya hanya 250, dan saat kita datang ke sana itu sudah berjubel dan sudah penuh, ya kan. Jadi kalau saran saya, kita datang bisa 2 kali. Yang pertama kita tes psikologi dulu, kemudian kita pulang, dan besoknya kita bisa datang dan ngantri di Kolombo. Itu yang terbaik dari saya seperti itu. Tapi bisa saja sih diurus 1 hari mungkin ya. Kita datang antri di psikologi itu tadi jam 6 ya kan, dan tes psikologinya dibuka jam 7. Kita dapat nomor 1 tuh. Kemudian 1 jam jam 8 kita lari ke Kolombo tuh, susut ya kan. Di Kolombonya mungkin dapat urutan ke 200, mungkin bisa ya, mungkin
Ya, demikianlah cerita saya tentang bagaimana cara mengurus perpanjangan SIM di masa pandemi COVID-19. Semoga semua yang mendengarkan dalam keadaan sehat, ya kan? Dan virus COVID ini segera berakhir. Kita menyambut bulan Ramadan dengan sehat supaya ibadah lebih khusyuk dan juga lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih.